Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami Kejaksaan Negeri Batam. Kami hadir dengan nuansa podcast yang baru di tahun 2023 ini. Kami berusaha membuat tampilan yang lebih menarik dan lebih interaktif sehingga Sobat Adiaksa bisa menikmati tayangan podcast kami. Podcast kami di tahun 2023 ini kami namai Bisa Podcast Kejaksaan Negeri Batam, Bincang Santai Podcast bersama Kejaksaan Negeri Batam. Kali ini di episode pertama ini kami akan menghadirkan narasumber yang merupakan orang yang sangat berpengaruh di Kejaksaan Negeri Batam, pengambil kebijakan dan Sri Kandi pertama di Kejaksaan Negeri Batam. Baiklah, kita sambut Ibu Herina Setiorini SMH Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini host terganteng. Waduh. Terima kasih. Pakai ini, Pak. Silakan Bu, dipakai. Ya. Senyamannya Ibu. Oke. Udah. Sudah dengar Ibu? Pas, Oke, ya. pas. Oke, sip. Dengar suara saya? Ya. Ya. Karena ini dengan tema yang baru Bu, kita buat lebih santai jadi biar teman-teman Sobat Adiaksa bisa lebih menarik untuk melihatnya. Ya, ya, Baik. ya, Ibu ya. sehat? Alhamdulillah, makanya tadi pagi kita habis apel terus dibisikin nih sama Pak Riki nih, Pak Riki Saputra adalah kasih intel di Kejaksaan Negeri Batam. Bilang, Bu, ini kita belum on air lagi nih, mengawali tahun 2023. Ternyata saya dibawa ke sini. Terima kasih ini ruangannya. Ruang podcast Kejari Batam yang diinisiasi oleh Pak Kasih Intel. Top, hebat nih. Terima kasih Bu. Ibu juga top karena seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu merupakan Sri Kandi pertama yang memimpin Kejaksaan Negeri Batam, Bu ya? Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu dengan teman-teman Sobat Adiaksa sekalian, sejak kapan Ibu di Kejaksaan Negeri Batam, Bu ya? Ya, terima kasih Pak Riki dan Sobat Adiaksa dimanapun berada. Ya, jadi memang kebetulan ya Alhamdulillah kami bersyukur ditempatkan di Kejaksaan Negeri Batam sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yang perempuan yang pertama. Sebelumnya karena laki-laki semuanya, semua, Bu, ya? Tapi sekarang juga seperti laki-laki karena kita sekarang PH-nya pakai celana, Bu ya? celana panjang. Tapi ya. semangatnya tetap semangat seperti semangat tidak tetap, mengalahkan, Bu ya? Lah ya tetap kita ya kodratnya perempuan sih, gitu, Siap. tapi bisa juga ya nggak boleh bersaing juga sama laki-laki, tetaplah kodrat kita perempuan. Benar. Nah cuma kita ini alhamdulillah SK kami Februari tahun 2022. 2022 Februari. Nah sekarang sudah 2023 Februari, jadi 1 tahun ini Setahun, Pak Riki. Bu Ya, setahun ya. kebetulan tapi kita dilantiknya bulan Maret. Oh, Maret. Ya, Maret tanggal pelantikannya. pelantikan itu saya tanggal 8 Di Kejaksaan Tinggi di Kejaksaan Tinggi Kepri. Ya, tanggal 8. Kalau SK-nya lupa ya. Lupa, Bu ya. Tadi nggak dikasih tahu dulu Oh iya, nggak dikasih bocoran ya, Bu. Iya, kalau pelantikan saya ingat tanggal 8 Maret 2022. Ya. Terus Ya. sebelum di sini bisa Ibu ceritakan sebelum di Kejaksaan Negeri Batam ini Ibu di mana, pernah di mana? Agak panjang ya. Agak panjang Bu ya, nggak apa-apa Bu. Ini durasinya Agak panjang ya, no limit, Sobat Bu. Adiaksa, no limit ya. Karena yang punya wilayah Iya. Pak Riki ini. Jadi kami masuk di kejaksaan itu tahun 95. Pak Riki. 95. Ya, saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saya lulus tahun 94, kemudian tahun 94 itu juga alhamdulillah langsung mendapat tawaran langsung dari Kejaksaan Republik Indonesia. Pada saat itu yang diminta adalah kelulusan dari sarjana hukum yang ranking 1 sampai dengan ranking 10 untuk penerimaan tahun 95 di universitasnya Bu ya? Di universitas. Berarti Ibu itu dulu ranking? saya alhamdulillah ya kita sih nggak pinter. Kalau perempuan itu kan hanya rajin gitu. Jadi kebetulan waktu wisuda saya ranking 2. Ranking 2. Ya itu kerja keras juga kita, gitu. Sistem kebut semalam. SKS, Kalau ujiannya ya? SKS. Jadi SKS kita sistem kebut semalam. Kemudian alhamdulillah kita diterima tahun 95 itu hanya 35 orang. 35 orang. Kalau 5 orang ya, kemudian ditambahkan tahun 94 itu jadi ada 70 orang yang diterima.
tahun tersebut ada 70 orang yang diterima. Nah kemudian kami ditempatkan pertama kali masuk ditempatkan di staf Jaksa Agung. Di situ ada staf umum, ada staf khusus, ada KTUP. Nah kemudian saya pendidikan jaksa tahun 90. Sebenarnya saya dipanggil tahun, kan saya masuk 95, 98 kami dipanggil pendidikan jaksa PPJ, cuma karena waktu itu masih hamil jadi tertunda 1 tahun. Kemudian 99 itu lagi kita mengikuti pendidikan jaksa. Alhamdulillah pada saat itu kami masuk 10 besar. 10 besar lagi Bu? 10 besar gitu, tapi nggak usah tepuk tangan ya. Nggak usah Bu ya. Ntar juga nih kebanyakan tepuk tangan penontonnya bayarnya mahal Bu. Iya. Jadi alhamdulillah kita ditempatkan pada saat itu sesuai dengan pada saat nulis di mana pilihan itu kami tidak tahu apakah itu memang untuk apa, karena kita hanya mengisi formulir data. Ternyata kita ranking 10 besar ditempatkan di mana kita pada saat itu pilihan itu di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat saya menjadi KOR kepegawaian, kemudian berpindah sampai dengan kurang lebih di sana hampir 8 tahun. 8 tahun di ya, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. 2000 sampai dengan 2008. Ya, kemudian 2009 kami ke Kejaksaan Negeri Bandung. Kemudian 2010 2011 kami sebagai kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Tangerang. Ya, kurang lebih di sana kami 2 tahun. Kemudian saya dapat mutasi lagi sebagai Kasubag Umum di Kejaksaan Tinggi DKI. Kurang lebih rata-rata 2 tahun. Kemudian kami menjadi pemeriksa Intel Datun di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Kemudian tahun 2014 baru kami memulai karir di eselon 3 sebagai koordinator di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dari sana setahun 4 bulan. Alhamdulillah bersyukur kami mendapatkan mutasi promosi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Amuntai. Tahu nggak? Yang pertama kali Bu? Ya, yang pertama. Amuntai di mana? Ya, Muangtai. Kalau bahasa Jawa Muangtai, jauh ya. Amuntai itu hulu sungai utara di Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan. Ya. Iya. Jadi kalau kami ini sama teman-teman, ya Amuntai di mana? Muangtai, jauh ya. Gitu. Muangtai itu bukannya olahraga gitu ya? Nah, kemudian dari sana 2 tahun kami mendapat promosi Kajari yang kedua di Kejaksaan Negeri Kudus, Jawa Tengah. Itu 1 tahun 6 bulan. Kemudian kami pindah lagi mutasi sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Banten. Itu yang agak lama, Pak Riki, sampai dengan 2,5 tahun. Nah, alhamdulillah bersyukur. Kemudian kami ditempatkan di Kejaksaan Negeri Batam yang lucunya di Pak Riki, sebelum tahun 2022 ini kami mendapatkan SK di Kejari Batam. Tahun 2019 sebelum COVID bulan Mei, ya kan, bulan Mei itu saya sempat berkunjung ke Batam karena kebetulan ada acara di Batam, tapi bukan kedinasan, acara keluarga. Nah, tahun 2019 itu sempat saya foto di ikonnya Batam. Welcome to Batam. Dan jembatan Barelang. Tapi fotonya kita foto yang di pinggir jalan, yang salah, ya kan? Sementara ini setelah saya jadi personil ini anggota di Kejari Batam, baru tahu itu salah Bu? Salah. Ada tempat yang khusus yang bagus view-nya sama untuk foto itu gitu. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang menunggu mutasi promosi lagi. Jadi itu cluenya teman-teman jaksa kalau pengen ke Batam foto dulu di Barelang. Ya. Nggak, bercanda. Oke Bu, ya itu udah sekian banyak tempat penugasan yang Ibu jalani. Udah beberapa pulau juga mungkin sudah Ibu tempuh kan Bu, sudah Ibu lewatin juga. Itu kira-kira pengalaman Ibu apa aja sih selama di kejaksaan ini, selama bertugas di tahun 95 sampai dengan sekarang, yang menyenangkannya apa Bu? Yang menyenangkan dulu nih Bu. Yang menyenangkan. Iya. Pasti ada yang nggak menyenangkan berarti. Pasti Bu, setelah itu tapi.
kalau itu pasti ya namanya amanah dari pimpinan, dari negara, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya kita memang kalau lawan katanya ada yang menyenangkan, pasti ada yang tidak menyenangkan. Tapi dimanapun kami ditempatkan, karena sudah menjadi pernyataan dari kami bahwa kami akan ditempatkan di mana saja, bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, di mana saja itu kita yang pasti sebagai pegawai kejaksaan sesuai dengan apa yang digariskan bahwa kita mempunyai jiwa kita trikrama adiaksa. Jadi dengan adanya trikrama adiaksa tentunya kita harus bisa legowo ya, jadi menerima apa sesuatu yang kiranya tidak menyenangkan harus dibuat senang. Itu kita harus dengan keikhlasan, dengan ketulusan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan diamanahkan oleh pimpinan dan oleh negara. Sementara kita bersyukur ada masuk di kejaksaan, ya kita mencoba untuk mensikapi apa yang perbuatan yang tidak menyenangkan itu menjadi yang menyenangkan buat kita. Jadi kita lawan ya, kita mencoba untuk itulah berbuat yang semuanya menjadi senang ya. Di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Harus seperti itu Pak Riki. Kalau tidak itu nanti akan membuat kita sendiri terbebani. Ya, gitu. Karena saya yakin setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Sehingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu kalau kita terima dengan coba introspeksi, kita penerima dengan ikhlas, dengan tulus, apa sih yang bisa kita pelajari ini menjadi hal yang bisa menyenangkan gitu. Ya, kalau masalah yang ditempatkan di mana itu menjadi perbuatan yang menjadi yang tidak menyenangkan, kan tidak mungkin juga karena kita sudah pernyataan ya. Jadi dimanapun kami ditempatkan, kami selalu berusaha untuk ya kita sendiri yang membawa diri kita mau senang atau tidak. Masalah orang mau berbuat yang tidak senang dengan kita, ya monggo silahkan. Yang pasti bukan dari kita, gitu. Siap. Ya, Pak Riki. Karena kita semua pengen menjadi seorang yang saudara, gitu. Masalah orang nggak berbuat senang sama kita, melakukan perbuatan yang tidak senang, ya kita serahkan ke yang kembali lagi ke mereka, gitu. Yang pasti jangan sampai kita yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, ya karena ada pasalnya. Ada pasalnya, Bu. Tapi kalau yang menarik seperti apa pengalaman Ibu selama bertugas di Jaksa ini, ada nggak Bu kira-kira? Kalau masalah kami sidang mungkin ya, dulu saya di Jakarta Pusat saya pernah menyidangkan perkara ada yang besar lah ya, sempat yang karena kebetulan ini dia punya jamaah yang banyak Pak Riki. Jadi setiap kali kita masuk ruang persidangan itu sudah diteriakin Allahu Akbar, dan kemudian didoain malah alhamdulillah. Nah, itu apakah menjadi perbuatan yang tidak menyenangkan, tapi buat saya alhamdulillah kan malah kita didoakan ya kan, mudah-mudahan malah berkah gitu. Kemudian kita pada saat selesai sidang itu memang kita harus diamankan oleh teman-teman dari beberapa kepolisian aparat, karena itu tadi ya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sih. Nah itu aja sih, tapi sebenarnya nah itulah yang menjadi tantangan kita sebenarnya, yang pasti kita sudah berjalan sesuai dengan relnya lah ya, dengan tupoksi kita. Nah itu tadi dengan yang trikrama adiaksa tadi kita selalu trikrama adiaksa kita pegang teguh ya. Pokoknya dalam hati nurani kita ya kan, setia ya kan, satya, adi, bijaksana. Jadi setia, kesetiaan, kesempurnaan dalam bertugas dan bertanggung jawab. Itu kayaknya dalam penerapan kekuasaannya. Ini ada hafal ya? Hafal. Tadi setelah ini kita cek. Karena kan kalau kita kan setiap hari Senin kayak wajib harus. Betul. Jadi kita tidak membaca lagi kan Pak Riki, jadi kita harus hafal. Dan tidak hanya hafal, tapi harus dilaksanakan benar-benar dalam pekerjaan kita sehari-hari. Itu ya. Ini siapa aja ini yang menjadi supporter yang tepuk tangan tadi tuh Pak Riki? Kayaknya belum di ini, makanya belum pada tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Dipaksa harus. Oke. Ibu udah lebih kurang setahun ya Bu di Kejaksaan Negeri Batam ya. Iya. Kalau saya yang jelasin kan nanti nggak enak nih. Dari teman-teman yang di luar kita ini kan ada teman-teman media, ada beberapa yang mengapresiasi kinerja Ibu selama di Kejaksaan Negeri Batam.
terutama raihan-raihan capaian kinerja di tahun 2022 kemarin, Bu. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman Sobat Adiaksa sekalian di tahun 2022 selama Ibu memimpin ini, apa saja sih capaian kinerja ataupun prestasi yang diperoleh oleh Kejaksaan Negeri Batam? Monggo, Bu, silakan. Ya, jadi alhamdulillah bersyukur saya dengan seluruh jajaran di Kejaksaan Negeri Batam. Tentunya saya tidak dapat kerja sendiri ya, dengan para kasih tentunya dan seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Batam. Yang pasti kami berusaha untuk memberikan yang terbaik secara profesional dan integritas tentunya. Nah, di bidang Pidum, alhamdulillah kemarin hasil dari Rakernas ini dari Rakernas kan ada penyelesaian RJ yang terbanyak. RJ, Restoratif Justice yang memang menjadi amanah dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 ya, kita penyelesaian perkara tidak sampai dilimpahkan ke pengadilan. Alhamdulillah kita menduduki urutan yang keempat secara nasional ya, seluruh satker untuk Kejaksaan Negeri tipe A. Ya, kita urutan nomor 4. Kemudian mendapat penghargaan juga tentunya di Kejaksaan Tinggi Kepri karena kebetulan dari 6 satker yang ada kita juga terbanyak. Berarti peringkat 1, Bu, ya? Peringkat 1 untuk di Kejaksaan Tinggi Kepri. Kemudian untuk Pidum kami juga sudah membuat rumah Adiaksa, rumah RJ ya, rumah Adiaksa atau dulu balai. Ada juga balai rehabilitasi balai rehab itu kami bekerja sama dengan Pemko, kemudian dengan BNN dan dengan direktur rumah sakit rumah sakit Ibu Fatimah. Karena kebetulan kan memang personil kita untuk kesehatannya juga belum ada, belum memadai juga. Tapi memang sampai dengan sekarang belum ada itu penghuninya. Belum ada, Bu. Belum ada pasiennya. Tapi sarannya sudah disiapkan, Bu. Sudah disiapkan dan alhamdulillah memang belum ada perkara penyelesaian Pidum yang direhab. Nah, untuk yang rumah Adiaksa kami sudah membuat sebanyak 12. Jadi setiap kecamatan yang ada di Kota Batam kami sudah membuat rumah Adiaksa itu untuk supaya lebih memudahkan manakala memang ada beberapa permasalahan atau yang perlu didiskusikan, bisa silakan nanti di setiap kecamatan itu Pak Riki ada rumah Adiaksa itu untuk bisa kita mencoba untuk tadilah diskusi kalau ada masalah ya, bukan hanya Pidum aja, misalnya dari Intel tentunya Datun, karena kebetulan masalah pertanahan itu yang banyak di Batam. Nah, kemudian untuk Pidum juga sampai dengan tahun 2023 ini bulan kemarin Januari kita sudah menyelesaikan RC sebanyak 3 dan insya Allah Februari ini ada 1 perkara lagi yang akan kita ajukan permohonannya ke pimpinan secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi, baru ke Pak Jampidu. Dan alhamdulillah yang 3 sudah disetujui. Nah, 1 ini nanti akan kami coba untuk ajukan permohonan. Kemudian di bidang Pitsus, alhamdulillah juga kami mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan Tinggi Kepri yang terbaik juga penyelesaian Pitsusnya. Kemudian juga di Perdataran Tata Usaha Negara kita juga mendapat penghargaan dari Bapak Wali Kota. Kemudian kita juga dapat penghargaan juga dalam penyelesaian aset. Kemudian untuk sementara juga kami mendapatkan penghargaan juga, mohon maaf tadi Pidumnya dari Ketua Dewan juga, dari DPRD ya, masalah penegakan hukum dan penyelesaian RC yang terbanyak juga. Kemudian dapat apresiasi juga untuk barang bukti, kita mendapatkan apresiasi yang terbaik juga dari KPKNL dalam lelang permohonan lelang terbaik. Ya, kemudian kami sendiri juga mendapatkan beberapa penghargaan juga ya, baik dari Kejaksaan Tinggi maupun dari Pemko. Ada juga untuk Forkompinda ya, Forkompinda karena membantu, maksudnya kita ini sebagai unsur pimpinan yang dituakan di masing-masing kementerian lembaga yang ada di sini, instansi. Jadi dengan yang kita saling menyampaikan informasi sesama ini, jadi ada penyelesaian permasalahan yang tidak sampai yang
artinya jalan keluarnya masih bisa kita diskusikan ya itu. Iya. Pak Riki kemudian di bidang Intel alhamdulillah nanti Pak kasih Intel yang menjelaskan sendiri. Oh iya. Intel ini slogannya apa? Berhasil tidak dipuji, Tidak puji. hilang tidak dicari, gagal tidak Kasihan dianggap. deh. Iya, memang. Ikhlas, Tapi yang penting ikhlas kondisinya terus. kondusif. ya Nah, kan, Cek? kondusif. Iya. Dan terima kasih Pak Riki juga. Saya sangat bersyukur gitu, sangat bersyukur kami Ini kok jadi diberikan. balik roasting saya, Bu. Nah, Roasting, iya. Bu. Jadi selama Pak Riki ini kasih Intel yang cool, smart, hebat pokoknya. Cool. Ya. Ya, jadi kondusif lah kita ini selama Alhamdulillah, Bu. setahun di sini. Pak Riki kami lantik di tanggal 15 April, April, Bu, ya? 15 April ya. Bu ingat, saya nggak ingat. Bu. Karena kita yang melantik habis saya ulang tahun. Oh iya, Bu, ya, selain tanggal- ulang tahun. itu ulang tahun saya lantik dan aduh apakah perlu saya harus meneteskan Oh, air jangan, Bu. mata di sini? Jangan. Jangan, Tisunya nggak ada misalnya. ya tetap kami doakan karena memang itu adalah kebutuhan organisasi dari kebutuhan organisasi, tentunya regenerasi, promosi mutasi. Iya, Bu. Selamat Pak kasih Terima Intel. kasih, Bu. Ya, Terima kasih. ini mungkin penampilan yang pertama dan Kayak terakhir terakhir enggak, sementara Bu? di podcast ini. Iya. Oh, ini, gitu, Bu. Iya. hanya di podcast. Jadi Nanti masih ada lagi. Iya, ada 3 narasumber Oh, lagi. gitu, kan. Pokoknya di Instagramnya Kejari Batam itu jangan dihapus dulu ya. bisa ya? Selamat dan sukses. Terima kasih, semoga Bu. berkah dan amanah. Itu Siap. ya. Kemudian Pak Kasih Intel dia sudah mendampingin banyak sekali untuk pengaman pembangunan strategis. Iya. Tentunya ada juga penghargaan dari instansi terkait Siap. ya, khususnya di Pemko Iya. dan sementara untuk di BB Batam karena ini kita ada dualisme sebenarnya Pak ya, BB Batam dan Pemko, Pemko, benar, ya benar. gitu. Tapi alhamdulillah kita mendampingi nih Iya. khususnya di Pemko Iya. ya mendapatkan penghargaan karena semuanya adalah untuk kemaslahatan umat ya. Ya. Jadi teman-teman Sobat Adiaksa di Intel itu ada fungsi, ada tugas yang namanya pengamanan pembangunan strategis. Itu lebih kurang dengan pendampingan lebih kurang sama Bu ya. Cuman memang dikhususkan kepada proyek strategis yang ada di daerah ataupun proyek strategis nasional yang dilaksanakan di daerah. Ya. Nah itu di Kejaksaan Negeri Batam kami sudah berhasil di tahun 2022 ini sampai dengan selesai ada 10 kegiatan yang kami laksanakan pengamanannya dan itu berkat bimbingan Ibu juga Bu. Ya. Tepuk tangan dong, nih prestasinya Kejaksaan Negeri Batam karena memang yang saya rasakan sendiri nih selama menjadi kepala seksi di Kejaksaan Negeri Batam di bawah bimbingan Ibu, kami ini jadi termotivasi teman-teman sekalian, termotivasi untuk bisa melaksanakan yang terbaik. Jadi prestasi yang kami raih itu nantinya akan membanggakan institusi karena memang bagi kami pribadi itu tidak lebih penting daripada kepentingan institusi karena memang ya teman-teman sudah tahu kejaksaan terutama instansi Kejaksaan Agung itu sudah memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lumayan tinggi ya Bu ya di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung ini. Jadi kami di daerah ini berusaha untuk mengoptimalkan itu sehingga menjadi institusi yang lebih disegani lagi ke depan. Gitu Bu ya. Betul, betul. Mungkin itu terkait dengan capaian kinerja. Nah, kalau menurut Ibu nih dengan yang sudah Ibu alami, yang sudah Ibu lewatin setahun ini, gimana sih pendapat Ibu tentang apa yang ada di Kejaksaan Negeri Batam ini, baik itu orangnya, baik itu dari segi sarana prasarananya, seperti apa Ibu? Bisa dijelaskan? Nah, memang kalau masalah SDM kan ya di mana-mana mungkin memang banyak yang kurang kalau dibandingkan dengan perkaranya ya, penyelesaian perkara baik di Bidum, Bisus, Intel maupun Datun. Nah, tetapi ya bagaimanapun juga dengan yang minimalis ini ya, dengan yang kondisi minimalis ini sebenarnya ya tadi tidak menjadi suatu yang terbebani, tapi itu dari tantangan. Bagaimanapun juga SDM ini kan memang tidak bisa lepas dari suatu organisasi. Sebenarnya memang mempunyai yang yang utama, malah yang penting itu SDM ya. Cuma dengan SDM yang kami punya di Kejaksaan Negeri Batam ini sebanyak 51 orang ya. Kemudian jaksanya hanya 17. Sementara penyelesaian perkara Pidum sendiri juga setiap bulannya sekitar 80 perkara. Kemudian Intel sendiri tadi juga
untuk pendampingan PPS kan yang juga banyak. Nah, tapi artinya apapun itu yang ada, SDM yang ada harus kita bisa berdayakan. Tentunya saya sebagai yang dituakan di sini, bagaimana caranya memaksimalkan, mengoptimalkan dengan SDM yang ada ini tetap untuk mendapatkan hasil yang optimal. Karena memang ya sementara SDM yang ada itu hanya personilnya hanya sejumlah itu, ya jangan sampai juga artinya menjadi kendala kita untuk tidak terus bekerja gitu. Karena bagaimana juga ya itu tadi sudah kita optimalkan, yang artinya saya juga inginnya apa yang sudah digariskan sama pimpinan tupoksi di bidang masing-masing itu jangan menjadikan kendala akhirnya kita tidak bekerja karena hanya SDM kita kurang. Tidak. Alasan klasik itu. Alasan klasik ya, alasan klasik. Jadi ya alhamdulillah untuk sementara ini suka nggak suka, mau nggak mau ya sudah yang ada kita laksanakan, kita jalankan gitu. Seperti Pak Riki sendiri, Pak Riki di sini hanya kasih ditambah satu orang teman jaksa. Nah, sementara permohonan pendampingan banyak sekali. Pasti Pak Riki juga sendiri ya mau nggak mau harus dengan ikhlas dan tulus bagaimana caranya bisa menyelesaikan permohonan tersebut. Belum hanya di Intel. Nanti kadang-kadang kan Pak Riki juga kita kolaborasikan dengan penyelesaian perkara di Pitdrum, di Pitsus gitu, karena memang kurang personil juga, jaksanya juga hanya 17 itu termasuk dengan kami. Tapi apapun itu judulnya itu bukan menjadi suatu kendala, bukan menjadi suatu hambatan, itu harus menjadi tantangan bagi kami. Dengan personil yang terbatas, alhamdulillah kita juga tadi kinerja kita juga capaian kinerja kita juga alhamdulillah bisa bagus juga dan ya suatu kebanggaan. Dan memang saya terima kasih kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri Batam tentunya karena saya tidak bisa bekerja sendiri, semua adalah kerjasama dan kerja kita semuanya itu ya Pak Riki. Kalau sarprasnya kebetulan memang itu kan di anggaran di anggaran tidak ada ya, kami berusaha untuk mencoba meminta hibah karena kan dibolehkan ya alhamdulillah. Tahun 2022 Pak Riki ketahui kita bisa bangun musola ya dari hibah karena ya untuk mengingatkan kita semua dan untuk supaya tamu-tamu yang ini kan kita hanya punya musola itu di ruangan kecil di dalam kantor ya kalau dari luar kan tentunya siapa tahu ada yang pengen sholat dan kebetulan melihat musola kita bisa dilaksanakan dikerjakan di situ ya. Dan jadi ladang ibadah juga Bu. Ya insya Allah. Kemudian ada beberapa yang memang sarprasnya kita mencoba untuk ya agak perbaikilah ya Pak Riki, karena kita tahu sendiri posisi kita ini bersebelahan dengan kecamatan sebelah ya. Kecamatan sebelah. Hanya dibatasi oleh selat aja. Selat saja. Ya, selat aja. Di sini ada warga negara juga nih, 2 orang warga negara sini. Oh iya keturunan ya. Halo Mister. Tapi ngomongnya sudah seperti udah, orang kita ya. Lama di sini. Orang sendiri kayak orang Betawi malahan ya. Bukan kan orang Singapura lagi. Jadi ada lantai semua saya coba untuk rombak Pak. Kemudian aula juga tampilannya biar berubah lah, namanya kita juga perempuan sementara ini ya berubah untuk tampilan-tampilan. Jadi itu kita untuk pelayanan publik juga Bu. Pelayanan publik ya, sementara Pak Riki kemarin sebagai ketua BBK. Tapi gagal Bu. BBK belum. Kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Ya. Amin. Jadi tetap kita harus semangat ya kan, bagaimana kita melihat kegagalan itu sebagai saran petunjuk dan masukan apa sih yang membuat kita gagal, tapi jangan pantang menyerah, nggak pantang menyerah pokoknya ya kan. Sudah capaian dari yang tahun sebelumnya naik 1 tingkat Bu ya. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin di bawah kepemimpinan Pak Kasih Intel kita ada aplikasi One Stop One Service. Jadi satu genggaman ini di handphone ini ada beberapa yang Sobat Adiaksa bisa lihat, hanya melihat informasi saja di Kejaksaan Negeri Batam ya. Kemudian bisa apakah mau mengajukan permohonan atau konsultasi bisa juga, kemudian melihat tadi kira-kira apa yang menjadi capaian-capaian kinerja di Kejaksaan Negeri Batam ya. Nah itu Pak Riki nih yang mau menjelaskan, silakan. Baik, jadi teman-teman Sobat Adiaksa sekalian dimanapun berada, sekarang teman-teman tidak harus lagi datang ke Kejaksaan Negeri Batam, tapi cukup buka website saja
buka website Kejaksaan Negeri Batam, itu sudah ada PTSP online. Jadi di sana ada beberapa jenis pelayanan publik dan itu langsung terkonfirmasi dengan petugas yang sudah disiapkan. Jadi itu untuk mempermudah dan cepat layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Batam pada khususnya. Ya. Itu sebagai salah satu program unggulan pada saat WBK dulu, Ibu ya. Ya, alhamdulillah loh. Kita sebenarnya sudah masuk 25 besar dari Satker sebanyak 294. Tuh Pak Riki. Dari, ya. Nah, cuma yang dari 25 tadi hanya diambil satu kan benar, gitu. Nggak masalah, kita tetap semangat. Kita sudah memberikan yang terbaik. Benar. Artinya ya kita juga tidak berpangku tangan berdiam diri gitu. Jadi kita memang harus menerima perubahan itu. Nah, nggak tahu nanti ini Pak Riki kan sudah mutasi promosi. Nggak tahu nanti seperti apa Bu. Yang pasti tetap berdoa untuk kebaikan Kejaksaan Negeri Batam. Kira-kira bisa agak lamain nggak Bu Pak Rikinya di sini Bu? Itu nggak ada pertanyaan di sini, ada coy. Kalau itu kita hanya berdoa, mudah-mudahan kembali ke Kejaksaan Negeri Batam menjadi pimpinan yang diseniorkan. Amin. Amin. Ini nggak ada di dalam draft ini pertanyaan. Oke, lanjut Bu. Ya, masih banyak ya? Masih banyak Bu, ada 2 lagi Bu sebenarnya ini. Ini ada pertanyaan request. Malah dudukan ini kita ini. Itu tadi tentang Kejaksaan Negeri Batam. Nah, apa sih pendapat Ibu tentang Kota Batam? Nah, Kota Batam. Ya. Kota Batam. Kalau Kota Batam itu saya pernah membaca ya. Sebenarnya dulu itu Batah bertahan. Jadi siapa betah di sini akan bertahan karena Batam yang dulu nggak seperti Batam yang sekarang. Dulu itu hutan belantara Pak Riki. Jadi tentunya dan hanya kecamatan dulu itu ya. Sebelum itu malah belum ada kecamatan juga ya, hutan belantara. Kemudian Singapura itu pun juga sebagai kota yang terujung atau apalah, pokoknya di sini masih hutan belantara. Orang nggak ada yang lirik lah gitu. Nah, sekarang ini ada giumnya jadi kepanjangannya Batam banyak tamu. Itu pinter banget yang menciptakan karena sesuai bener ya. Bener, apa yang kita alami itu memang banyak tamu ya. Jadi kalau kita ngobrol betah nggak di Batam? Betah. Banyak tamu banyak rezeki. Amin Bu. Amin. Jadi Batam ini kalau kita taunya tentang wisata kuliner ya. Wisata kuliner ini yang terkenal di sini apa? Gonggong ya. Gonggong. Bakal kangen sama gonggong. Bakal kangen sama gonggong. Bisa dikirim nggak gonggong itu sih? Cuma saya sempat yang gonggong ini apa sih, saya lihat loh kok kayak bekicot ya kalau di daerah saya. Saya salah ya. Itu kemudian apalagi di sini ya. Saya pernah merasakan pertama itu milendir. Milendir ya, milendirnya di belakang Padang, nyebrang Pak Riki. Kampung Nanda. Kan? Di kampungnya si Nanda ya. Nah, boleh nanti dikirim kalau sudah di nyampe sana udah besar ini. Udah. Itu terus minuman khasnya teh tarik. Teh tarik. Yang ditarik. Nah, udah enak banget itu. Teh obeng. Jadi kalau di Jakarta kebiasaan teh obeng ya, bingung. Itu terus tempat wisatanya tadi, jadi yang Batam yang menghubungkan jembatan Barelang tadi, ya kan? Batam, Rempang, Galang. Nah, kemudian jembatan Barelang tadi. Sebenarnya ada juga lagi Kampung Vietnam. Jadi pada saat dulu ada perang saudara nih Vietnam, ada yang mereka kabur nih mengungsi di tempat Batam. Nah, sempat ada kampung yang sebagai tempat pengungsian mereka perang saudara. Kemudian tahun 2008-an karena di sana sudah kondusif, kemudian mereka dikembalikan lagi ke negaranya, tapi ada yang nggak mau Pak Riki. Sampai akhirnya bertahan. Sampai akhirnya ada yang bunuh diri juga. Nah, kalau sobat ya itu nggak usah diceritakan itu, ya, menakutkan. Edisi lain. Edisi malam-malam itu Bu. Itu ada kampung Vietnam, kemudian ada Masjid Raya, ada banyaklah kita aneka ragamnya ya kalau untuk Batam sendiri. Nah, kalau untuk pemerintahannya kebetulan memang di sini ada BP Batam tadi, Badan Pengusahaan Batam yang memang dulunya dari kementerian dulu otorita ya, tahun 70-an ya, tahun 70-an menjadi BP Batam.
Nah, yang sebelumnya tahun 60 itu Pak Riki yang kita ketahui kan ada di Pulau Sambu. Pulau Sambu itu Pulau Sambu. Pertamina. Ya, dulu di sini sebagai untuk tempat minyak dan gas bumi itu ada di Pulau Sambu itu. Nah, udah terkenal itu di belakang Padang letaknya itu. Kemudian bergesernya waktu, kemudian menjadi kecamatan Batam ini, kemudian menjadi kota administratif ya, sampai kemudian sekarang menjadi Pemko, dan ada 2 pemerintahan yang BB Batam dan Pemko. Nah, uniknya di sini untuk lahan Pak Riki adalah HPL. Jadi hak pengelolaan lahan itu milik ini Bu ya, pribadi. Bukan milik, maksudnya sebenarnya itu bukan sebagai yang satu hak atas tanah. Kalau atas tanah tadi ada hak milik, HGU, HGB. Nah, HPL ini adalah hak tanah negara yang diberikan kepada BB Batam untuk mengelolanya. Nah, tentunya beda ini kalau untuk mekanisme kepemilikannya, perolehannya nggak boleh, jadi nggak akan bisa menjadi hak milik karena permohonan itu hanya bisa dimintakan sebagai HGU dan HGB. Ada batas dan waktu, ada batas waktunya, perpanjangnya. Nah, ada yang kadangkala yang nggak memahami nih sebenarnya ada batas waktunya, dan mereka harus bayar UWTO-nya, ya kan, uang wajib tahunan otorita UWTO itu. Nah, ada yang sudah kadaluarsa, sudah yang habis waktunya, mereka nggak bayar UWTO. Mereka kadang labdu, ya kan, kalau nggak ke Pak Riki, labdunya kami disposisi, kami terus sama Pak Riki, dibilang tumpang tindih. Sebenarnya bukan tumpang tindih, karena memang ada yang tidak paham. Mereka sudah berakhir, ya berarti akan diambil alih lagi oleh yang punya BB Batam. Nah, BB Batam mengambil, kemudian ada yang alokasikan ke pemohon lain. Nah, ada yang seperti itulah. Jadi agak unik ini kalau masalah tanah ini di Batam. Ya, banyak itu permasalahan itu ya. Tetap aja karena kalau Datun karena memang ada sama dengan Intel pendampingan kepada instansi, lembaga, instansi pemerintah, BUMD, yang kami selesaikan itu. Itu kan karena ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, ada pendampingannya, kemudian ada pelayanan hukum dan tindakan hukum lain Datun. Jadi kita duduk sama rendah atau berdiri sama tinggi dengan instansi pemerintah, BUMD, ya. Memang Batam ini uniknya di situ Bu ya. Memang ada 2 pemerintahan, yang satu BP, yang satu wali kota, dan terkait dengan lahannya juga. Ya, memang ini yang sering terjadi permasalahan-permasalahan di daerah. Tapi memang karena mungkin pemahaman kepada masyarakat yang belum cukup gitu. Ya, memang ya menjadi tugas kita. Sementara nanti misalnya kita melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, memberikan penerangan hukum. Kita nanti coba tahun ini buka lagi. Kalau kemarin sudah di setiap kecamatan, mungkin nanti kita bisa mencoba di mall-mall, di mall, ya kan, di mall sambil nanti kita cuci mata. Itu yang disukain sama yang turunan Singapura tadi siapa ini di sini? 2 orang, Mr. and Mrs. Ong. Oke Bu, ini terakhir Bu, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup. Nah, ini kan masih di bulan Februari ya Bu ya. Kira-kira apa harapan Ibu di tahun 2023 ini terkait dengan kerjaan, terkait dengan Kejaksaan Negeri Batam, dan terkait dengan pribadi Ibu sendiri, apa sih harapan Ibu di tahun 2023 ini? Ya pengennya semua semakin lebih baik ya. Jadi kita mencoba untuk introspeksi, kita mencoba untuk melakukan evaluasi apa yang sudah kita peroleh di tahun kemarin, apa yang kurang di tahun kemarin, itu menjadi keinginan harapan kita. PR kita yang terbesar sih sebenarnya untuk mendapatkan meraih predikat WBK ya Pak Riki, wilayah bebas dari korupsi. Karena setahun kemarin kami sudah berusaha dengan Pak Riki, ya, tapi berlumus tungkus. Tapi itu tadi kegagalan yang keberhasilan tertunda. Dan artinya kegagalan itulah tetap kita bersemangat, kita tetap jangan menyerah. Ya, justru dengan kegagalan itu mungkin apa-apa yang menjadi nantinya ke depan supaya bisa berhasil, ya. Nah itu kemudian ya kalau kinerjanya ya sesuai dengan tadi, kita profesional aja, kita integritas dan selalu trikrama adiaksa. Itu yang harus ada terpatri dalam jiwa kita, yang bisa kita laksanakan kegiatan pekerjaan kita sehari-hari dengan menjiwai itu.
ya. Dan ya harapan kita tentunya sama, kita berdoa yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam melaksanakan kegiatan kita, asal memang harus on the track ya, sesuai koridor ya, sesuai dengan koridor ya. Apalagi kita ini ya unik lagi kan, kita nih berdekatan dengan kecamatan sebelah dengan negara tetangga ini yang tentunya banyak sekali permasalahan mungkin ya, karena batas-batas itu tadi dengan yang tingkat budayanya juga yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan itu semuanya ya dengan kerjasama yang baik, dengan kebersamaan kita di Kejaksaan Negeri Batam. Kita tidak bisa individual ya, kita harus bekerja sama, karena itu tadi minta tolong kalau misalnya memang harus bisa menerima perubahan mindset kita, karena kepercayaan publik ya untuk kejaksaan di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia sudah banyak sekali mendapatkan apresiasi ya sampai ke tingkat dunia tentunya. Dan kami juga sekiranya para sobat Adiaksa ya jangan segan-segan kalau untuk memberi meminta konsultasi kita, karena kebetulan memang ada di tupoksi kita untuk perdata data negara, silakan untuk berkonsultasi ke kita selama jam kerja tentunya ya, dan bisa juga tadi lewat online ya, silakan nanti untuk mengisi formulir yang disediakan di online tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nanti ya, nanti bisa ditampilkan ya di sini ya, di sini ada website kita, sosial media, dan nomor hotline kita juga di sini. Dan jangan lupa follow sosial media Kejaksaan Negeri Batam, teman-teman. Ada di sini semua. Di sini ya, bener ya? Oke. Nah, itu biasanya ada pantun-pantun nanti Pak. Ada pantun saya nggak paham nih pantun ini. Ini belum dibuat pantun. Nah, itu juga uniknya itu. Iya, uniknya Melayu ya. Melayu di mana-mana kalau kita untuk yang memberikan atau sambutan atau sebagai narsum atau sebagai apa wajib itu wajib. Pantun itu. Ini nggak tahu udah hilang semua ini pantunnya ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ya. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita podcast lagi. Oke. Sama tadi kan ada mandi-mandi tuh, saya ingat itu Aura Kasih mandi di Pulau Penyengat. Oh iya. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih dan tetap semangat. Aura Kasih mandi di Pulau Penyengat. Terima kasih dan tetap semangat. Ini baru nih. Ini ada pertanyaan tambahan Bu dari Lebang Bu. Kira-kira Ibu masih bisa lama nggak di Kejaksaan Negeri Batam Bu? Ini gitu ya. Ya. Itu pertanyaan Pak, harapan sih. Harapan ya. Cuma kalau seperti yang Pak Riki nih, Pak Kasih Intel kan juga harapan saya, keinginan saya juga mendampingi saya keluar bersama-sama. Tapi ternyata ya kita harus mengikhlaskan karena untuk karir ya. Dan memang itulah mungkin sebagai suatu kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi ditempatkan di tempat lain supaya untuk penyegaran seseorang mungkin, tapi sebenarnya masih baru hitungan kalau orang hamil 9 bulan, baru 9 bulan ini baru melahirkan, belum terhitung masa nifas. Nggak berani komentar loh ini. Ya pokoknya dimanapun, karena kita ini sudah diamanahkan dan sudah membuat surat pernyataan dimanapun bersedia ditempatkan di mana, dari Dek Lebang, Dek Novit, Dek Nanda, dan Dek Jun. Jangan sampai buat air mata saya keluar hari ini. Jangan Bu, tradisinya beda Bu. Kita tetap nyambung silaturahmi ya Pak Riki. Ini regenerasi penerus kita. Amin. Hebat ini. Cool, smart, dan bukan kulkas. Taruh honornya ditambah nih itu pertanyaannya. Diperpanjang. Apa yang panjang? Oke, ini pertanyaan saya di laptop saya udah habis Bu. Jadi mungkin untuk edisi kali ini mungkin sekian Ibu. Terima kasih atas kehadiran Ibu sudah menyempatkan waktu, karena memang ini untuk mencari waktu yang pas nih memang susah Bu ya, karena kesibukan kita masing-masing. Betul, banyak sekali. Karena memang Batam juga lumayan sibuk kita Bu ya. Bukan sok sibuk sih, memang sibuk beneran. Memang sibuk beneran. Kita ini kadang-kadang tahu sendiri Pak Riki ya, kegiatan kita sampai dengan pulang kantor saja
nggak pernah itu kita di bawah jam 9 ya. Kita maksimal waktu normal kayaknya lebih kayaknya. Jadi apa nggak bosen nih lihat kita? Kenapa Lembang harus dipertahankan kita di sini gitu sampai lama-lama? Kayaknya nggak bosen ya? Padahal iya, resolusi 2003 itu fitness sampai sekarang nggak jadi gitu. Nah itu, ngomong fitness jadi menyambung nih. Iya, Bu. Nah tadi yang makanan tadi ya, kita kan makan. Oh ya makan benar. Terus ini, yang salah sebenarnya bukan badan kita tapi laundrynya atau Bu, ya? Tukang jadi cucinya. Nyusut ya, jadi Bu? nyusut ini baju, iya kan? Kenapa jadi nyusut ini Pak Riki? Sempat komplain ya Bu laundry. Jadi mohon maaf nih Sobat Adiaksa kalau melihat agak-agak ya badan kita kok Iya. kayak gini. Ini yang salah bukan badannya tapi ya bajunya ini. Kenapa sih ini tukang cucinya jadi kayak gini, laundrynya mahal-mahal? Ya berarti habis ini kita cuci sendiri aja. Benar, Bu. Tadi udah berusaha diedit tapi nggak bisa kayaknya edit ya. Untuk ngipisin itu. Mungkin itu aja Sobat Adiaksa dimanapun berada, edisi kali ini sudah selesai. Narasumber kita Ibu Kajari, Ibu Herlina Sution ini sudah menjabarkan apa yang beliau ketahui dan apa pengalamannya selama di Kejaksaan Negeri Batam ini. Mungkin nanti di edisi selanjutnya Ibu bisa jadi narasumber lagi Bu ya. Tapi dengan host yang hostnya, berbeda Bu. Ya, jangan bikin nangis lah. Ya, baik, cukup sekian dan terima kasih ya Sobat Adiaksa sekalian. Jangan lupa tetap follow sosial media kami dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye bye.